Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan yang mulia bagi masing-masing kita, untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Kalau kita ingin menjadi terang itu, ingin menyinari akan kasih Tuhan, baiklah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu bekerja sama dengan Tuhan, sehingga kita dapat mendengarkan akan suaranya, sehingga apa yang dikehendakinya boleh kita dapat lakukan dengan sepenuh hati kita. Kembali lagi pada saat ini, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, bergembiralah saat kata yang baik diucapkan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Janganlah kita mengumpulkan semua gambaran yang tidak menyenangkan, kejahatan dan kerusakan dan kekecewaan, bukti kuasa setan untuk digantung di aula ingatan kita, untuk dibicarakan dan ditangisi, sampai jiwa kita dipenuhi dengan keputusasaan. Ya, jadi janganlah kita mengumpulkan semua gambaran yang tidak menyenangkan. Ya, karena kita tahu bersama kita hidup di akhir daripada dunia ini, di detik-detik kedatangan Tuhan. Jangan sampai kuasa setan itu dapat merasuki kehidupan kita, sehingga jiwa kita dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat kita mengalami kekecewaan, pada saat kita mengalami keraguan, pada saat kita khawatir akan kehidupan kita, semuanya itu biarlah kita mau menyerahkan di bawah kaki salib Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya, sehingga kita dapat mendengarkan suaranya dan melakukan yang terbaik. Ya, banyak sekali orang-orang saat ini mengalami kekecewaan. Mereka kecewa dengan apa yang sudah mereka ambil. Ya, karena keputusan yang mereka ambil datangnya dari diri mereka sendiri. Sehingga pada saat mereka kecewa, mereka menyalahkan Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan merancang segala sesuatu itu baik untuk kita, tetapi hanya kitalah yang tidak mau mengikuti jalan-jalannya. Ya, kalau kita sudah salah, baiklah kita koreksi, bukan kita menyalahkan orang lain. Terlebih lagi kita menyalahkan Tuhan, itu adalah hal yang salah. Pada saat kita mau ngoreksi bahwa kitalah yang salah, biarlah kita berdoa meminta Tuhan supaya dapat memperbaiki itu. Ya, tapi kita harus menerima konsekuensi itu. Di dalam konsekuensi itu biarlah kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita, akan memberikan kita jalan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ada gambar-gambar yang lebih cerah dan lebih mengembirakan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita mengelompokkan jaminan kasih-Nya sebagai harta yang berharga, agar kita dapat memandangnya terus-menerus. Anak Tuhan meninggalkan takhta Bapaknya, menggantikan keilahiannya dengan kemanusiaan, agar Dia dapat menyelamatkan manusia dari kuasa iblis. Kemenangannya demi kita, membuka surga bagi manusia, mengungkapkan kepada penglihatan manusia ruang kehadiran di mana Tuhan menyingkapkan kemuliaan-Nya. Ya, jadi kembali lagi, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan.
Marilah kita menggelompokkan jaminan kasih-Nya sebagai harta yang berharga. Ya, jadi kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itulah harta yang berharga supaya kita dapat pancarkan itu dimanapun kita berada. Ya, kita tahu bersama, Bapa kita di surga sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, untuk menjadi teladan bagi kita. Dia mau mengorbankan semuanya hanya untuk kita manusia yang berdosa. Manusia yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan kejahatan. Ya, seringkali kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Malah kita menuntut lebih dari itu. Ya, renungan kita pada saat ini kembali mengingatkan kita. Biarlah setiap berkat, baik itu sangat kecil, biarlah kita mau bersyukur dengan semuanya itu. Ya, karena Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Dia sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Biarlah kita jangan sia-siakan pengorbanan Yesus itu. Marilah kita mengambil bagian, berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan dapat memberikan kita pengalaman-pengalaman yang berharga di dalam kehidupan kita. Kesempatan waktu ini ya sangat singkat. Waktunya sudah sangat dekat. Biarlah kita dapat menyadari itu. Jangan kita terbuai oleh setiap rayuan daripada si jahat. Ya, karena di saatnya nanti sudah tiba, maka kita akan binasa. Tapi biarlah kita mau meminta tuntunan Tuhan. Walaupun jalan kita sulit, tetapi di situ ada kedamaian yang Tuhan berikan untuk kita. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, kemudian di sini dikatakan, umat yang jatuh diangkat dari lubang kehancuran di mana dosa telah menjerumuskan mereka, dan dibawa kembali ke dalam hubungan dengan Tuhan yang tak terbatas. Dan setelah menanggung ujian ilahi melalui iman kepada penebus kita, mengenakan kebenaran Kristus dan ditinggikan ke takhta-Nya, inilah gambaran-gambaran yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk menyenangkan bilik-bilik jiwa. Ini ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 5 halaman 744 dan 745. Ya, jadi umat yang jatuh Tuhan angkat dari lubang kehancuran di mana dosa telah menjerumuskan kita, dan Tuhan membawa kembali ke dalam hubungan dengan Bapa yang tak terbatas itu. Ya, dan setelah menanggung ujian ilahi melalui iman kepada penebus kita, ya, kita dapat mengenakan kebenaran Kristus dan kembali kita ditinggikan di takhta-Nya. Ya, setiap kali Tuhan selalu ingin menghibur kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dia selalu menawarkan akan kasih-Nya kepada kita masing-masing. Ya, seringkali tawaran yang Tuhan berikan kita tolak. Ya, tanpa kita sadari, kita menolak itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh menyadari bahwa Tuhan kita selalu ada untuk kita, bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ya, hanya kitalah yang meninggalkan Dia, sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu tidak memberkati kita, padahal kita sudah mengambil langkah yang salah di dalam kehidupan kita. Dan nasihat firman Tuhan pada saat ini begitu indah. Ya, biarlah kita dapat bergembira pada saat kata yang baik itu diucapkan. Ya, biarlah kata-kata kita ini menjadi berkat juga bagi orang lain, sehingga dalam setiap tingkah laku kita mereka juga dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, walaupun kita melakukan hal yang terkecil, tetapi itu boleh bermakna bagi orang lain. Itu menjadi satu pelajaran bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Ya, dengan senyuman kita, dengan gerak-gerik kita, maka orang lain akan melihat bahwa kita berbeda. Dan kita juga jangan pernah takut untuk berbeda dari dunia.
Karena apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Ya, kebenaran itu akan muncul seperti mutiara. Walaupun pada awalnya akan banyak tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Tetapi semuanya itu dapat kita lewati. Karena kita tahu ini adalah jalan-jalan Tuhan. Ya, biarlah pengorbanan yang Yesus sudah berikan bagi kita, kita dapat renungkan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupannya menjadi teladan. Kehidupannya yang sempurna itu menjadi contoh bagi masing-masing kita. Ya, dan satu hal yang sangat luar biasa, ya, Yesus, dia tidak melakukan dosa, tetapi dia harus tinggal di dalam dosa itu. Dia harus hidup. Ya, itu adalah satu hal yang sangat berat yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Tetapi dia tetap fokus, ya, karena dia mempunyai misi, ya, untuk menyelamatkan akan dunia ini. Ya, misinya dia selalu ingat itu. Ya, seringkali dia merasakan bahwa dia tidak sanggup lagi untuk melakukan semuanya ini. Ya, karena dia juga sebagai manusia. Tetapi bagaimana dia selalu datang kepada Bapaknya. Dia selalu berkomunikasi dengan Bapaknya. Sehingga Bapaknya memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesanggupan untuk terus, ya, melangkah hari demi hari. Nah, Yesus berada di keluarga Yusuf dan Maria, keluarga yang sangat-sangat sederhana. 30 tahun. Ya, dia harus berada di rumah tangga itu. Dia harus dilatih, baru dia keluar untuk menjalankan misinya. Ya, pada saat dia memanggil murid-muridnya, ya, murid-muridnya langsung meninggalkan apapun yang mereka kerjakan. Karena mereka tahu ini adalah Mesias, ini adalah Sang Juru Selamat itu. Mereka tidak khawatir lagi, mereka tidak ragu, tapi mereka menentukan langkah mereka bahwa inilah kepastian itu yang harus mereka jalani di dalam kehidupan mereka. Ya, sungguh luar biasa perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Pada saat Yesus berada di tengah-tengah orang yang merasakan kesedihan, Yesus pun merasakan itu. Pada saat dia berada di tengah-tengah orang yang berduka cita, Yesus pun merasakan duka cita itu. Pada saat dia berada di orang-orang yang merasakan kesakitan, Yesus pun merasakan kesakitan dan penderitaan itu. Ya, karena itulah yang harus dia jalani dalam kehidupannya, bagaimana mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Ya, sehingga kepeduliannya itu membuat orang-orang ingin selalu dekat dengan Yesus. Ya, dan mereka menerima akan roti kehidupan itu. Akan mana dari surga itu mereka rasakan. Mereka dikenyangkan oleh hal rohani di dalam kehidupan mereka. Ya, inilah yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita, supaya kita juga mau menerima akan panggilan Tuhan. Biarlah pribadi lepas pribadi saat ini. Kembali lagi kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, mengoreksi diri kita sendiri, ya, sehingga kehidupan kita boleh dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, jadi pelajaran yang sungguh luar biasa pada saat ini. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, biarlah kita dapat menggembirakan akan hati orang-orang di sekitar kita. Ya, karena menjadi pembawa damai adalah suatu berkat bagi kita. Berkat untuk diri kita dan juga berkat terlebih kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah hari ini, ya, kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing. Biarlah komitmen yang kita sudah buat dari hari ke hari itu, kita dapat pertahankan itu dalam kehidupan kita. Kita terus kembangkan itu, sehingga itu akan menjadi karakter kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, biarlah komitmen itu kita terus doakan, sehingga Tuhan dapat memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari.
Jadi pemirsa, biarlah kita mau terus ya mengandalkan Tuhan, mengenakan akan kebenaran Yesus di dalam kehidupan kita saat ini, besok, dan untuk seterusnya, dan untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi renungan kita. Biarlah kita mau terus selalu meminta akan tuntunan Tuhan menjadi bagian kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.